Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik berjudul collision detection ya. Nah, teknis collision detection ini akan sangat sering kita gunakan dalam pengembangan aplikasi nanti yaitu augmented reality ya. Maupun pengembangan aplikasi game pada umumnya. Konsep collision detection ini menjadi kompetensi yang teman-teman harus kuasai ya, dalam untuk agar teman-teman bisa mengembangkan aplikasi AR dengan mudah gitu ya. Waalaikumsalam. Nah, pada sesi perkuliahan kali ini, kita akan membahas apa itu collision detection dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan konsep collision detection dalam sebuah pengembangan aplikasi eh, game maupun augmented reality. Nah, setelah kita menguasai konsep collision detection inilah berarti mulai minggu depan kita bisa mulai langsung membuat project augmented reality-nya ya. Sehingga teman-teman saya harapkan sudah mulai harusnya dari kemarin ya sudah mulai mencoba praktikum-praktikum dengan coba project-project yang pernah saya berikan gitu ya. Karena mulai minggu depan sudah akan mulai ada tugas-tugas yang berkenaan dengan pengembangan aplikasi AR ya itu. Oke, saya izin untuk share screen tentang konsep dan teori dari collision detection. Nah, apa itu collision detection? Secara sederhana kita bisa artikan bahwa collision detection itu sebuah mekanisme yang kita lakukan untuk melakukan pendeteksian terjadinya tumbukan antara satu game object dengan game object yang lain. Jadi detection itu adalah pendeteksian, ya. Collision itu adalah tumbukan. Ya, sehingga kalau kita gabungkan, collision detection adalah usaha dari kita sebagai programmer untuk bisa mengetahui apakah ada tumbukan atau gesekan antara satu game object dengan game object yang lain. Karena kita harus mengetahui ketika terjadinya tumbukan tersebut. Nah, proses pendeteksian collision ini biasanya eh, diperlukan ketika kita mengembangkan game-game seperti ini. Ada contohnya. Misalkan mendeteksi apakah sebuah peluru berhasil ditembakkan dan mengenai sasaran. Gitu ya. Untuk bisa mengetahui sebuah peluru ketika ditembakkan itu mengenai sasaran atau tidak, berarti kan kita harus mendeteksi adakah terjadi tumbukan gitu ya, antara peluru dengan target gitu ya. Jika terjadi tumbukan antara peluru dan target, berarti kita bisa mengambil kesimpulan berarti pelurunya itu mengenai sasaran. Lalu contoh lain pendeteksian collision ya. Misalkan seorang player menginjak ranjau kan dalam sebuah game peperangan gitu ya. Tank itu ketika menginjak ranjau kita ingin menampilkan aksi ledakan, aksi ledakan pada ranjau. Tentu kita harus bisa mengetahui apakah tank itu menumbuk ranjau atau tidak. Jadi kita harus berupaya terlebih dahulu adakah collision antara tank dan ranjau. Kalau terjadi collision baru kita tampilkan visual effect ledakan ya dengan memanggil prefab seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu. Lalu contoh lain, mendeteksi apakah seorang player berhasil mengambil peluru tambahan atau tidak dalam game first person shooter. Biasa kan kalau kita kehabisan peluru, kita cari-cari box yang terdapat isi pelurunya gitu kan. Cari-cari box, oh ketemu box, kita deketin boxnya, nah tiba-tiba pelurunya bertambah. Nah itu kan berarti ada proses pendeteksian collision antara player dan box peluru. Dan contoh lain pada kasus simulasi misalkan ini ya, kasus simulasi bercocok tanam secara hidroponik, teman-teman paham ya, hidroponik itu apa? Tanaman yang ditanam tapi bukan media tanah tapi medianya apa? Air gitu ya. Nah, dalam game simulasi bercocok tanam secara hidroponik, konsep-konsep collision itu biasanya dilakukan di kejadian-kejadian seperti ini, teman-teman. Mendeteksi apakah sebuah bibit tanaman sudah berhasil diletakkan ke dalam pot atau belum gitu kan. Nah, kita main game simulasi gitu ya, kita ngambil bibit. Nah, bibitnya tuh mau kita taruh di pot-potnya gitu kan ya. Nah, kalau eh, berhasil, berarti misinya selesai. Artinya kita berhasil meletakkan bibit tepat di potnya gitu. Nah, itu kan harus ada pendeteksian collision antara bibit dan pot gitu ya.
Lalu aksi yang lain, contoh pendeteksian collision, itu mendeteksi apakah sebuah pipa berhasil dirakit pada tempatnya atau enggak. Nah, tanaman hidroponik kan membutuhkan media, ya, media penyangga biasanya bentuknya pipa-pipa yang dirangkai sedemikian rupa. Nah, biasanya dalam game simulasi kita belajar juga merangkai pipa tersebut kan. Kita drag pipanya dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, itu untuk mengetahui apakah proses mendrag pipa itu udah tepat di posisinya itu kan harus ada pendeteksian collision antara pipa dan posisi gitu. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali eh, proses-proses dalam sebuah pengembangan aplikasi game maupun AR nantinya yang membutuhkan konsep ini, pendeteksian collision. Ya. Jadi teman-teman harus kuasai ini teknik ini, collision detection. Gitu. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Paham ya apa itu collision detection gitu ya? Atau seperti game balap mobil gitu ya. Dalam game balap mobil kan suka ada tuh damage, seberapa damage game apa mobil kita ketika bertumbukan dengan mobil-mobil yang lain. Nah, itu kan berarti misalkan kekuatannya 100% nanti berkurang 80% seiring dengan semakin banyaknya tabrakan dengan objek-objek lain nanti kan kekuatannya berkurang. Nah, itu harus bisa melakukan juga collision detection dan seterusnya. Nah, konsep collision detection ini nanti dalam pengembangan game AR itu adalah penting karena kita ingin memilih objek itu menggunakan touchscreen pada handphone kan gitu ya nanti. Objek AR-nya itu ingin kita bisa gerak-gerakan gitu ya. Nah, nanti ketika kita melakukan touch pada objek gitu kan ya, itu akan ada terjadi collision detection antara posisi tangan kita atau jari kita ketika melakukan touch gitu ya. Nanti akan kita tambahkan garis imajiner dari mulai sisi letak jari kita. Garis imajinernya itu akan diteruskan ke belakang sehingga dia menyentuh objek atau enggak. Jadi ketika garis imajiner itu menyentuh objek, berarti di situ ada aksi touch yang berkenaan kita ingin memanipulasi objek tersebut. Nah, itu juga dideteksi menggunakan collision antara garis imajiner dengan objek AR yang ada di dalamnya. Nah, sehingga teman-teman, itu namanya raycast ya. Nanti ada konsep lain raycast, tapi prinsipnya implementasi raycast itu menggunakan collision juga gitu. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke project AR, ada satu tema penting lagi yaitu ini collision detection harus kita pelajari terlebih dahulu. Sehingga minggu depan kita udah siap nih mulai belajar AR ini. Oke, nah sekarang kita akan belajar sebuah kasus masih melanjutkan dari game sebelumnya gitu ya. Yaitu gimana kita bisa menambahkan skor setiap kali kita berhasil menembak enemy, enemy tank gitu. Nah, ini kan perlu adanya sebuah pendeteksian collision ya antara peluru dan enemy. Jika peluru berhasil menyentuh enemy, berarti kan kita bisa beranggapan bahwa proses aksi menembak kita itu tepat sasaran gitu ya. Karena targetnya terjadi collision antara peluru dan target. Nah, di saat itulah kita menambahkan skor. Yang tadinya 0 jadi bertambah skornya nggak 0 lagi gitu. Nah, selain mempelajari konsep collision detection, di sini juga ada hal-hal lain yang kita pelajari ya. Bagaimana kita bisa memanipulasi teks gitu ya. Jadi kita akan membuat sebuah GUI atau UI text, dan UI text-nya itu akan kita manipulasi seiring dengan ketika kita berhasil menembak enemy. Skornya 0 bertambah jadi 10, bertambah jadi 20, dan seterusnya. Oke, itu kira-kira praktikum dari yang akan kita pelajari hari ini. Jadi sebenarnya teorinya nggak banyak ya teman-teman. Teorinya nggak banyak. Teori tentang collisionnya sudah saya sampaikan. Tinggal sebenarnya yang susah adalah bagaimana mengimplementasikan collision tersebut. Uh, Apa saja yang harus kita persiapkan? Lalu metode-metode apa yang harus kita gunakan, gitu ya? Karena Unity sudah menyediakan metode-metode tertentu yang akan memudahkan kita dalam mengimplementasikan collision, yaitu ini on collision enter. Jadi metode on collision enter itu bukan metode yang kita buat sendiri ya. Jadi memang sudah disediakan dan dia siap dipakai untuk memudahkan kita sebagai seorang pengembang aplikasi dalam mengimplementasikan collision. Bayangkan kalau semuanya harus kita lakukan dari awal, itu akan sangat sulit ya, sangat sangat panjang codingnya gitu. Jadi beruntung kita Unity sudah menyiapkan berbagai macam metode yang memudahkan kita dalam mengimplementasikan berbagai macam hal dalam pengembangan aplikasi game. Jadi sekali lagi kita akan belajar ini on collision, metode yang akan kita pelajari. Lalu kita juga akan menambahkan sebuah metode untuk menambah skor, yaitu add score. Lalu kita akan mempelajari
bagaimana kita bisa membuat sebuah variabel yang mereferensi ke UI score. Lalu bagaimana cara menambahkan teks UI ke dalam aplikasi game gitu ya. Apa saja eh, apa saja dependensi yang harus kita import sebelum bisa menggunakan teks. Karena secara default kita nggak bisa melakukan coding untuk teks sebelum kita mengimport kelas-kelas yang berkaitan dengan UI gitu ya di Unity 3 seperti itu. Oke, jadi sekarang kita langsung praktikum aja nih. Langkah-langkah yang pertama adalah ini sudah ada saya buatkan apa namanya langkah-langkahnya, yaitu menambah tag enemy gitu ya. Tag gitu artinya tagging kayak kita kalau upload foto ke mana ke sosmed gitu kita bisa nge-tag kan ya. Foto ini ingin kita tag dengan friend kita gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan proses tagging pada game object ya. Misalkan game object ini kita tag dengan nama tag tertentu gitu ya. Agar nanti memudahkan kita untuk mendeteksi collision yang sedang terjadi collision itu ke game object yang memiliki nama tag apa kayak gitu. Ini udah ada tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapan praktikumnya, menambahkan tag, menambahkan kode program, collision detection, lalu menambahkan objek teks dan seterusnya. Namun, apa yang saya tuliskan di sini itu sifatnya hanya langkah-langkah umumnya aja ya. Detail detail apa yang harus dilakukan itu nanti ada di praktikum kita gitu ya. Ya karena sangat sulit ya kita menuliskan semuanya dalam bentuk teks karena apa yang kita lakukan itu berbasis visual, banyak yang ngeklik sana ngeklik sini kayak gitu ya. Kalau semuanya harus disampaikan dalam bentuk teks itu akan sangat malah nggak efisien juga, nggak efektif juga ya. Jadi sesuatu yang visual tapi dicoba dicoba dituliskan dalam bentuk teks tuh biasanya kurang bisa ditangkap gitu ya. Jadi langsung praktikum aja. Dan ini sudah direcord, jadi jika suatu saat teman-teman membutuhkan langkah-langkahnya untuk bisa dipelajari ulang, teman-teman bisa langsung mengakses ke versi recording videonya. Oke, silakan teman-teman buka Unity Hub-nya. Ini pada udah install semua kan? Mulai minggu depan teman-teman udah banyak tugas loh, jadi teman-teman jangan terlalu nyantai ya. Nanti mulai minggu depan udah belajar AR ya. Core dari mata kuliah kita bikin aplikasi AR tentunya ya. Sehingga teman-teman harus siap-siap dari sekarang, siapin Unity-nya, install semua plugin-plugin yang dibutuhkan. Biar besok ketika dapat tugas pengembangan aplikasi AR, teman-teman udah siap. Nah, kita akan lanjutkan dari project yang kemarin ya. Saya udah sampaikan bahwa project yang kita kembangkan itu akan berlanjut gitu ya, sampai collision detection ini. Jadi dari beberapa pertemuan yang lalu saya sudah wanti-wanti ke teman-teman silakan diikuti tutorialnya agar teman-teman mempunyai best project yang sama. Kita akan lanjut ya, sampai collision ini gitu ya. Oke, kita akan buka nama projectnya itu Video Tank War. Ya, untuk meload videonya kita butuh waktu berapa saat ya, tergantung dari kecepatan dari hardware kita tentunya ya. Makin tinggi spesifikasi hardware-nya, maka proses load project itu akan semakin cepat. Crash ya, kenapa ini? Gagal di load, kenapa ya? Kita coba sekali lagi. Nah, baru berhasil. Ya, kalau teman-teman juga dapetin kendala yang sama, sekali gagal gitu ya. Coba lagi yang kedua ya. Emang suka kayak gitu, karena berat sih ini ya. Jadi kadang-kadang ketika RAM-nya kita sedang kepakai oleh aplikasi, ini kan kepakai aplikasi Zoom nih ya. Udah Unity-nya itu emang berat, pakai Zoom lagi gitu. Jadi
rebutan resources kayaknya sih. Oke, sudah di-load projectnya. Silakan saya tunggu ya sama teman-teman membuka semua aplikasi Unity-nya dan saya akan fokuskan ke objek tank kita. Nah, ini ya. Nah, ini kita udah punya sebuah tank di sini. Kemarin sampai sini ya, kita coba jalanin dulu sampai mana sih sebenarnya project kita gitu ya. Kita itu udah bisa membuat pergerakan, mengimplementasikan pergerakan dan rotasi seperti ini ya. Dan kita juga bisa nembak. Nah, itu ya. Bisa nembak tapi walaupun kita berhasil menembak tanknya itu belum ada skornya gitu ya. Belum ada skornya. Dan kita juga udah berhasil eh ini kok muter-muter juga ya. Udah berhasil belajar menampilkan efek ledakan dan lain sebagainya. Juga udah berhasil menampilkan suara ya. Kita udah belajar menampilkan suara. Cuma di sini kok suaranya nggak tampil tadi ya. Nah itu emang karena Zoom kayaknya ya. Saya nggak tahu nih. Ketika connect di Zoom semua audio saya tuh mati gitu ya. Jadi nggak apa lah. Yang penting em, sebenarnya dia harusnya ada audionya gitu. Oke. Nah sekarang kita akan lakukan proses praktikum berdasarkan langkah-langkah urutan langkah-langkah yang ada di modul. Yang pertama, kita akan membuat sebuah tag enemy ya. Kita punya sebuah enemy nih, enemy dalam game itu kan bisa aja banyak ya enemy-nya ya teman-teman. Ada enemy yang tipe enemy-nya juga banyak nih, ada enemy yang levelnya rendah, enemy yang levelnya tinggi dan seterusnya. Dan kita ingin semua enemy itu kita grouping dalam sebuah kelompok enemy gitu ya. Jadi mau itu level berapa, kita ingin menggrouping semua objek-objek yang berkenaan enemy dalam sebuah grup yang namanya enemy. Agar ketika kita membutuhkan sebuah aksi untuk semua jenis enemy itu bisa kita lakukan dengan mudah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita membuat sebuah tag bernama enemy. Jadi manfaatnya apa sih membuat tag? Agar kita bisa ngasih tanda ke objek-objek yang memang kita kategorikan sebagai enemy. Itu aja sih prinsipnya. Ketika atau apalagi kalau kita punya enemy-nya banyak dan levelnya beda-beda gitu ya, dan tipenya beda-beda ya. Itu fungsi dari tag. Nah, sekarang caranya gimana sih? Caranya gimana untuk memberikan tag pada enemy? Nah, kali ini teman-teman, enemy kita itu kan adanya di prefab ya kan? Di sini ini kan nggak ada. Ketika game dijalankan, nanti enemy-nya muncul karena kita melakukan pemanggilan pada prefab melalui instantiate seperti yang kita udah pelajari kemarin. Sehingga kalau kita cari objek enemy di scene view kita, di hierarchy panel kita, nggak akan ketemu teman-teman ya di sini. Di sini tidak akan ketemu yang namanya game object enemy. Karena game object enemy-nya itu memang awalnya tidak terlihat di scene. Nah, enemy itu adanya di prefab. Adanya di prefab sini. Jadi ketika game dijalankan, kita panggil enemy-nya sehingga dia muncul. Ketika sudah muncul, baru nanti dia ada di hierarchy. Oleh karena itu, proses dari pemberian tag-nya pun kita harus mencari objek enemy-nya itu bukan melalui hierarchy panel, tapi melalui project panel. Karena dia masih dalam berbentuk prefab. Nah, materi prefab ini udah ada di minggu yang kemarin gitu ya. Jadi kalau teman-teman kemarin nggak eh, mengulang materi, mungkin sih teman-teman bingung lagi gitu ya. Klik di bagian enemy, ya. Kita ingin melakukan tag pada game atau prefab enemy ini, ya, dengan melakukan menambah tag enemy gitu ya. Sekali lagi, kita ingin menambahkan tag enemy pada semua objek atau semua prefab yang kita anggap sebagai enemy gitu ya. Nah, di sini ada sebuah di objek inspector. Jadi pastikan langkah yang pertama adalah pilih dulu prefabnya. Langkah yang pertama, sekali lagi, pilih dulu prefabnya atau game objeknya, gitu ya. Lalu di bagian objek inspector, teman-teman akan mendapatkan sebuah menu atau properti dengan nama
tag. Dan di sini informasi yang dimunculkan adalah untagged. Artinya objek prefab kita itu belum memiliki nama tag apapun, masih di untagged. Jadi belum di tag gitu ya. Nah, kita ingin ngasih tagnya. Caranya gimana? Klik di sini, sekali lagi, tulisan untagged-nya itu diklik. Nah, ini ada pilihan-pilihan yang bisa langsung kita gunakan nih. Ada pilihan respawn, ada finish, ada editor only, ada main camera, ada player, ada game controller, dan seterusnya. Dan kita ingin menambahkan tag sesuai dengan yang kita inginkan ya. Custom tag namanya, bukan tag yang udah disediakan di sini ya. Berarti kita tambah di sini add tag ya. Karena tagnya belum ada yang kita inginkan gitu di situ. Tinggal kita tambah di sini teman-teman. Namanya adalah enemy. Atau biar nggak bingung di sini prefabnya namanya udah enemy. Nanti nama tagnya enemy lagi. Atau saya beri nama yang lain ya, enemy tag. Biar teman-teman tahu bahwa enemy tag adalah memang untuk nama tagnya gitu ya. Sedangkan kalau enemy aja itu adalah nama prefabnya. Ya, biar beda aja gitu. Kita enter. Nah, kita sudah membuat sebuah tag namanya adalah enemy tag ya. Dan kita balik lagi teman-teman ke objek enemy-nya atau ke prefab enemy-nya. Lalu kita pilih yang tadinya tagnya adalah player, kita ganti menjadi enemy tag. Ini udah ada nih sekarang, enemy tag. Sehingga sekarang prefab enemy kita dia sudah memiliki tag. Dia sudah memiliki tag bernama enemy tag. Nah, nanti kalau kita punya game yang lebih kompleks, semua enemy, ntar namanya misalkan ini kan, misalkan ada enemy berbentuk pesawat gitu ya, pesawat, nanti kita kita kasih tag enemy juga. Misalkan ada musuh yang berbentuknya orang, soldier gitu ya, kita kita kasih enemy tag juga. Biar dia memiliki behavior yaitu seperti musuh ya, gitu. Bukan dianggap sebagai ally atau teman, tapi dianggap sebagai musuh. Oke, mudah-mudahan itu penjelasannya bisa dipahami. Sekali lagi, tahap pertama sudah kita lakukan, yaitu memberi tanda pada prefab enemy kita dengan memberi tag bernama enemy tag. Oke, kembali lagi ke modulnya. Berarti proses tahapan yang ke A ini udah kita lakukan, menambah tag enemy. Cuma di modulnya ini namanya tagnya enemy juga ya. Tadi kita pas praktikum namanya kita rubah menjadi enemy tag, tapi nggak masalah. Lalu menambah kode program untuk mendeteksi tumbukan. Nah, ini penting ya. Ini bagian yang justru paling terpenting. Gimana sih melakukan proses pendeteksian tumbukan ya ketika peluru berhasil menembak enemy. Nah, kita akan mengimplementasikan sebuah metode bernama on collision enter. Nanti saya jelaskan apa itu on collision enter dan bagaimana cara kerjanya gitu ya. Tapi sebelumnya eh, saya ingin demokan dulu ya. Proses on collision enter itu akan kita terapkan di mana gitu ya. Saya akan demokan sekali lagi. Nah, ini kan teman-teman, ada enemy yang akan muncul dari sana gitu ya. Nah, kita nanti menembakkan peluru ya kan. Peluru akan keluar dari gun kita dan peluru kalau kita menembakkannya tepat sasaran akan mengenai enemy. Dan kita ingin mendeteksi ketika peluru tersebut berhasil menyentuh enemy. Seperti ini misalkan. Nah, itu ya. Nah, berarti fokus kita ini apa ini? Eh, aduh, ntar dulu ya teman. Aku bingung sama ini zoomnya ya. Berarti fokus kita adalah kepada game objek peluru kan malahan ya. Karena yang akan menumbuk enemy itu adalah peluru. Jadi kita harus berpikir logik dulu nih. Game objek apa yang akan kita fokuskan dalam mengimplementasikan collision detection, yaitu game objek bernama peluru. Nah, game objek bernama peluru itu adanya di mana? Adanya di prefab juga nih, peluru, ya kan? Kita klik pelurunya, dan kita bisa lihat di sini, peluru tersebut, yang kita tembakan itu peluru horizontal ya kemarin, atau peluru kotak ya, peluru kotak kayaknya ya. Peluru kotak ini ya, namanya peluru kotak gitu ya. Nah, peluru kotak itu punya,
em, peluru kotak itu punya skrip bernama skrip ledakan, gitu ya. Jadi sekali lagi peluru kotak punya skrip bernama skrip ledakan. Yang kemarin kita implementasikan untuk menampilkan efek ledakan, ya kan? Nah, disinilah kita akan mengimplementasikan on collision ya, bersamaan dengan memunculkan ledakan itu. Jadi kan tumbukan terjadi antara peluru dan enemy itu bersamaan, ada dua aksi yang kita lakukan kan, aksi memunculkan ledakan dan aksi menambah skor kan gitu. Yang sudah kita implementasikan baru aksi memunculkan ledakan. Tapi aksi dalam menambahkan skor itu belum ya. Sehingga kita akan edit skrip ledakan kita agar selain bisa memunculkan efek ledakan juga bisa menambahkan skor. Nah, silakan dibuka skrip kita bernama skrip ledakan ini ya. Skrip ledakan kita ada di sini, teman-teman. Tuh, kan ngalangin lagi ya Allah. Nih ya, kita double klik. Yes aja kalau muncul gitu ya, teman-teman. Nah, inilah skrip ledakan kita ya, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, inilah skrip ledakan kita. Di mana kita sudah, sebenarnya kita sudah menggunakan, kita sudah pernah menggunakan metode bernama on collision enter ya, dalam menampilkan aksi ledakan. Ketika terjadi collision antara peluru dan objek apapun, kita memanggil ledakan, ya, ledakan efek yang kemarin ini, dengan cara menginstantiate prefab bernama ledakan. Sehingga nanti ada muncul efek ledakan. Nah, tetapi perbedaannya, efek ledakan itu akan muncul pada seluruh game objek yang ditembaknya. Walaupun kita nembaknya ke tembok nih, ledakannya kan muncul, gitu kan ya. Kita nembak ke lantai, nembak ke lantai, efek ledakannya juga muncul. Tapi kalau menambah skor, kita hanya ingin menambahkan skor ketika pelurunya berhasil bertumbukan dengan enemy, bukan dengan tembok, bukan dengan lantai, ya. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar dalam mengimplementasikan efek ledakan dengan menambah skor. Tolong perhatikan sebentar nih, ini penting nih. Jadi ada perbedaan yang sangat jelas di sini dalam mengimplementasikan antara efek ledakan dengan menambahkan skor. Karena kalau efek ledakan, kita nggak peduli bendanya itu apa. Selama peluru bertumbukan dengan benda apapun, kita ingin tampilkan efek ledakannya. Tetapi kalau menambah skor, itu hanya terjadi ketika yang berhasil ditembaknya adalah enemy. Paham ya? Jadi kita nggak bisa langsung tambah skor di sini, teman-teman. Karena kalau kita tambah skor di sini, nanti yang kenanya tembok, yang kenanya floor, itu skornya juga bertambah. Berarti sebelum kita melakukan aksi menambah skor, kita lihat dulu yang ditumbuk itu enemy atau bukan, gitu kan. Berbeda dengan ledakan. Kalau ledakan kita nggak peduli mau ditumbuk enemy, mau ditumbuk apapun gitu ya. Tampilin ledakannya. Jadi bisa langsung di dalam metode ini. Nah, sehingga untuk menampilkan efek ledakan, kita harus melakukan aksi seperti ini, teman-teman ya. Saya kasih komennya di sini. Pastikan terlebih dahulu, gitu ya. Pastikan terlebih dahulu tumbukan terjadi pada enemy. Nah, gimana cara memastikannya? Nah, kita bisa menggunakan proses pengecekan conditional statement, gampang ya, pakai if gitu ya. Pemrograman biasa ini ya. Jika yang ditumbuk adalah enemy kan gitu ya logikanya. Jika yang ditumbuk adalah enemy. Nah, cara mengimplementasikan gimana? Jika itu kan berarti if. Yang ditumbuk adalah enemy. Nah, berarti di sini kita menggunakan ini, teman-teman. Ada sebuah lokal variabel bernama other di sini ya, yang tipenya adalah collision. Jadi informasi yang berkenaan dengan siapa game objek yang ditumbuk itu ada di parameter ini, teman-teman. Jadi parameter other ini parameter yang sangat penting karena dia menyimpan informasi objek apa yang sedang dia tumbuk. Dia tipe datanya adalah collision. Lihat ini. Nama variabelnya adalah other, tipe datanya adalah collision. Dan nama other ini sebenarnya nama variabel yang kita ciptakan sendiri, mau diganti apapun boleh gitu. Misalkan info gitu ya, boleh, nggak masalah. Yang nggak bisa diganti adalah tipe datanya ini. Tipe data ini nggak bisa diganti.
Karena yang ingin kita lihat kan informasi collision ya, berarti tipe datanya ya collision, nggak bisa diganti dengan macam-macam gitu. Tapi kalau nama variabelnya itu bebas. Nah, silakan teman-teman disesuaikan. Kita boleh bikin nama apapun, tapi kira-kira namanya itu relevan dengan aksi yang ingin kita implementasikan. Misalkan info gitu ya. Karena kita ingin mengambil info dari game objek yang sedang ditumbuk gitu kan. Nah, berarti di sini if info kan gitu ya, dot game object dot tag sama dengan enemy tag. Paham ya logiknya ya? Jika yang ditumbuk adalah game object yang memiliki tag bernama enemy tag, ya. Nah, maka apa yang dilakukan di sini? Kita beri seperti ini aja. Maka yang kita lakukan di sini adalah menambahkan skor, kan gitu ya, menambah skor. Nah, tinggal kita implementasikan proses menambah skor itu gimana sih? Proses menambah skor tidak semudah kita langsung bikin di sini gitu ya. Karena skor itu ingin kita tampilkan visualnya dengan UI gitu kan ya. Ada UI text di sini. Tadi seperti saya demokan di ada UI text di sini nanti tulisan skor gitu ya. Dan kita ingin hubungkan semua logika pemrograman kita dengan tulisan skor UI UI yang akan tampil di Unity-nya gitu. Sehingga kita akan siapin dulu nih UI text-nya karena kan belum ada nih. Kita akan belajar bagaimana cara menambahkan UI text pada game kita dan apa saja yang harus diatur. Ya. Karena ini mirip dengan kayak bikin web ya teman-teman. Kalau kita nggak memperhatikan eh, proporsi antara ukuran screen dengan ukuran teks, itu nanti ketika dijalankan di device yang berbeda, itu jadi kayak hancur gimana gitu tulisannya. Bisa jadi kayak terlalu besar teksnya atau terlalu kecil ketika kita berpindah dari satu device ke device yang lain. Dan kita nggak ingin terjadi hal seperti itu kan ya. Kita ingin tulisannya itu tetap terlihat bagus di ukuran device apapun gitu kan. Nah, itu harus ada pengaturannya teman-teman. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah em, ini kita skip dulu skrip skrip membuat skornya. Sekarang kita menambah objek teks dulu nih. Kita akan belajar cara menambahkan objek teks skor seperti ini. Oke, sama-sama ya. Ini agak panjang langkah-langkahnya ya. Sekali lagi langkah-langkahnya agak panjang karena ada pengaturan yang harus kita lakukan agar teks tersebut bisa menyesuaikan dengan ukuran layar, gitu ya. Kalau yang kecil ya teksnya ikut kecil, kalau yang besar teksnya ikut besar. Gitu. Jangan sampai kita ngedesain di ukuran yang kecil seperti ini, udah kelihatan bagus, nanti pas di ukuran yang besar tetap kecil lah teksnya. Kita nggak ingin seperti itu. Oke, sekarang kita tambahkan teksnya, teman-teman. Nah, untuk menambahkan game objek berupa teks, itu kita tambahkan di kategori game objeknya adalah UI, ya, bukan lagi 3D object, ya. Jadi ada 3D object, ada 2D object, ada juga UI. Nah, karena teks itu bagian dari UI, ya, maka kita harus tambahkan dulu canvas, teman-teman. Jadi saya perlu jelaskan sedikit ya. Di Unity 3D, setiap objek UI, ya setiap objek UI seperti yang saya tampilkan ini ada banyak ya objek user interface-nya bisa text, image, raw image, ada juga button, ada juga toggle dan lain sebagainya. Itu dia bagian dari induk bernama canvas, ya. Jadi kita siapin dulu canvasnya, baru kita bisa tambahkan objek UI-nya, ya. Best practice-nya kayak gitu. Jadi sebelum kita menambahkan UI, siapkan dulu objek canvas. Ya. Ingat-ingat ya, sebelum menambahkan UI, siapkan dulu objek canvasnya. Oke, tambahkan objek canvas. Sekali lagi, UI canvas. Nah, di sini akan ditambahkan objek canvas dan juga eh, satu lagi ini sudah satu pasang ini event system. Event system ini berguna ketika kita
menggunakan input gitu ya. Jadi dia bisa membaca inputan dari keyboard misalkan yang kita ketikkan di UI gitu ya. Kalau event sistem yang nggak ada, kita nggak bisa berinteraksi dengan UI-nya nanti. Oke, udah. Nah, sekarang kita atur nih, canvas. Kita akan mengatur agar ya, agar teks kita segala sesuatu yang ditampilkan di canvas itu bisa mengikuti ukuran dari layar ya, dari layar yang kita gunakan. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita harus mempunyai referensi layar yang kita gunain itu berapa kali berapa gitu ya. Sedangkan di sini kita belum mengatur nih, masih menggunakan free aspect gitu ya. Dan setiap laptop saya yakin ukurannya mungkin lagi beda-beda nih. Teman-teman ada yang laptopnya ukurannya kecil, layarnya ada yang sedang, ada yang besar gitu ya. Dan kita harus tahu ukuran dari screen laptop kita masing-masing. Dan mungkin saja kita nggak hafal ya ukurannya. Nah, cara melihatnya kayak gini teman-teman. Kita bisa melihat ukuran screen dimensinya, baik itu lebar maupun tinggi, layar laptop yang kita gunakan. Gitu ya. Karena nanti ukuran tersebut akan kita jadikan sebagai referensi dari si engine-nya untuk bisa membuat ukuran yang proporsional terhadap referensi ukuran layar kita gitu. Nah, caranya gimana untuk mengetahui ukuran eh, resolusi dari screen yang kita gunakan? Nah, kita bisa menampilkannya dengan kode ini, teman-teman. Ya, kita lakukan debugging dulu sebentar. Di sini ya, saya kan nggak ngapal ya ukurannya. Kita bisa menampilkan di sini ngedebug gitu ya. Untuk mengetahui ukuran dari layar kita, debug.log. Ini bagi yang nggak tahu ukurannya, tapi kalau udah tahu nggak usah lakukan hal ini, kelamaan gitu. Kalau udah tahu langsung aja. Nah, yaitu screen dot width. Ini untuk mengetahui lebar dari layar yang kita gunakan. Dan tinggi debug.log sama screen.height. Screen.height. Nah, ya. Nah, sekarang kita simpan, jangan lupa karena ini tidak auto save ya, jadi kita harus nyimpan secara manual, save gitu ya. Setiap perubahan harus kita lakukan save secara manual. Nah, lalu kita jalankan. Lalu kita lihat ukurannya di konsol. Kita jalankan. Hmm, oh nggak muncul ya. Oh iya, salah. Mohon maaf. Ini kita script ledakan ya kan? Karena ledakannya belum muncul ya, jadi nggak bisa. Jadi kita letakkan ke game object yang memang sudah ada dari awal, yaitu kamera follow aja teman-teman. Silakan buka script kamera follow ya. Karena kamera follow itu kan dari awal udah ada ya. eh Silakan teman-teman buka script kamera follow. Nah, ini kita tampilkan di sini. Nah, nanti dia muncul ya. Nah, itu ya informasinya ada di situ teman-teman tuh. Ada di sini. Nah, tapi saya ingin mendapatkan informasi ketika layar saya dalam keadaan maximize gitu ya. Jadi saya maximize dulu, lalu saya ulangi ya. Lalu saya stop, lalu saya mendapatkan informasi yang berkenaan dengan ukuran layar yang saya gunakan, yaitu 1536 untuk width-nya dan 726 untuk height-nya. Ya, satu lagi. Sekali lagi 1536, 726. Dan teman-teman sesuaikan dengan ukurannya masing-masing. Tentu nggak akan sama dengan ini. Bisa saja berbeda dan kemungkinan berbeda gitu. Silakan dilihat 1536, 726. Setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah kita mengetahui ukuran dari dimensi screen kita, baik itu lebar maupun tingginya, kita atur di sini ya teman-teman, di bagian resolusinya. Jangan lagi menggunakan free aspect, tapi gunakan ukuran resolusi kita sendiri. Ya, jadi caranya gimana? Klik di sini, lalu pilih baru di sini ya.
pilih yang baru, tambah ya. Nah, lalu teman-teman kasih namanya apa gitu ya. Kasih namanya apa terserah labelnya. Misalkan layarku gitu ya. Layarku. Tadi 1356 berapa saya lupa malah. 1536. 1536. 1536. 1536. Oh, 8-nya 726. 726 ya. Lalu kok aneh sih. Ya ini yang oh ya ini aja deh. Nah, silakan diatur seperti itu. Nanti akhirnya ukuran layarnya itu menyesuaikan ya, seperti ini. Jadi pastikan teman-teman sudah menggunakan ukuran screen-nya masing-masing gitu ya. Dan kalau sudah, ini tadi debug.log-nya saya matikan aja karena saya udah nggak butuh lagi, malah bikin area konsol saya jadi kotor gitu ya, banyak tulisan-tulisan kayak gini. Dah. Nah, sekarang langkah berikutnya ini belum selesai ya. Kita baru membuat ukuran screen kita sesuai dengan pengaturan di sini gitu ya. Dan berikutnya kita akan atur kanvasnya. Klik lagi bagian kanvasnya. Pilih bagian kanvasnya ya. Lalu teman-teman lihat di sini ada sebuah properti bernama UI Scale Mode. Nah ini yang penting nih, UI Scale Mode. Nah kita ingin modenya, UI Scale Mode atau modenya bukan constant pixel size karena defaultnya adalah constant pixel size. Inilah yang membuat ukuran teksnya itu tidak menyesuaikan dengan ukuran layar. Sehingga harus kita rubah ke scale with screen size. Agar semua UI yang kita buat itu ketika layarnya diperbesar atau diperkecil itu akan menyesuaikan gitu ya. Proporsionalnya akan disesuaikan gitu ya. Jadi pilih scale with screen size. Nah, lalu untuk bisa dia memperkirakan ukuran proporsionalnya, kita harus kasih tahu ya, referensi resolusinya kamu pakai itu berapa gitu ya. Berarti sesuai dengan ini kan, 1536 kita tulis di sini referensinya 1536 lalu 726. Ini kenapa nih? 1536 726. 726. Dan lalu screen ininya, matchnya, kita ingin ambil tengah-tengah. Biar dia menyesuaikan dengan ukuran width dan height-nya secara proporsional. Tidak melulu kepada hanya mementingkan aspek width-nya, nggak melulu mementingkan aspek height-nya. Tapi kita ingin dia proporsional di tengah-tengah. Jadi nilainya adalah 0,5. Silakan pilih 0,5. Oke, selesai sudah ya cara mengatur dari kanvasnya. Sehingga nanti teman-teman UI apapun yang kita tambahkan di sini itu akan selalu berusaha menyesuaikan dengan ukuran layar kita. Tidak akan pernah terlihat terlalu kecil, tidak akan pernah terlihat terlalu besar. Sesuai dengan pengaturan kita awalnya gitu. Udah ya. Nah, berikutnya kita tambahin sekarang teksnya ya. Kan kita ingin menampilkan teks di sini. Nah, nambahin teks di sini juga pada awalnya bagi kita yang baru berkenalan dengan UI text itu akan sedikit pusing ya teman-teman ya. Karena UI text seluruh UI itu tidak akan terlihat di scene view ya atau sulit untuk terlihat di scene view, dia akan terlihat di game view ya. Dia akan terlihat di game view. Dan kadang-kadang dia juga tidak terlihat gitu ya karena ukurannya belum kita atur ya. Karena ukurannya belum kita atur. Terutama kalau teks nih ya. Teksnya misalkan kita perbesar nih, tapi ukuran width-nya di sini itu masih kecil ya berarti nggak akan terlihat gitu ya. Karena ukuran teksnya jauh lebih besar dari ukuran komponen dari teksnya itu sendiri gitu ya. Ukuran fontnya gitu. Nah, makanya coba tolong teman-teman perhatikan bagaimana kita bisa menambahkan UI ya, tapi teman-teman nggak bingung.
Nah, karena juga ada orientasi lagi. Jadi ada orientasi lagi, ya. Kita bisa memilih orientasinya. Apakah UI itu akan selalu posisi di atas? Apakah UI itu akan selalu posisinya di bawah atau di tengah atau di kanan atau di kiri? Kita bisa membuatnya eh, orientasi seperti itu. Ya. Nah, oke, sama-sama ya. Kita akan tambahkan UI di dalam kanvas ini. Jadi klik kanan, UI, dan namanya adalah UI text. Ya, silakan sekali lagi. Bisa dari sini, atau teman-teman bisa juga tambahkan dari menu yang ada di atas ini, game object, UI, text. Nah, sekarang di kanvas kita sudah ada game object bernama text. Tetapi apa yang kita dapatkan di sini di game view, ya, itu bisa saja belum terlihat UI text-nya gitu, ya. Dan kalau kita double klik di sini, nah ini UI text juga bisa kita lihat seperti ini teman-teman. Dan bentuknya nggak jelas, ya new text gitu aja. Dan apa yang terlihat di canvas atau di scene view itu jangan dijadiin patokan, ya. Karena yang ingin kita jadikan patokan apa yang terlihat di game view, ya. Karena eh, game view ini adalah apa yang akan ditampilkan nanti ketika game ini dijalankan kan gitu, ya. Kita nggak ingin mengatur ini capek-capek di sini tapi sebenarnya di game view-nya tuh nggak terlihat seperti itu kan, nggak mau ya. Jadi yang kita jadikan patokan adalah game view-nya. Nah, sekarang kenapa di sini nggak terlihat? Bisa jadi dia terlalu ke kanan, defaultnya dia terlalu ke kiri, atau dia terlalu kecil sehingga kita susah untuk mengetahui ada di sebelah mana dia gitu, ya. Nah, sekarang gini aja, kita ingin paksa dia untuk ke atas, ke tengah gitu, ya. Sehingga kita mudah untuk mendeteksi keberadaannya gitu, ya. Caranya gini teman-teman, pastikan teksnya dalam keadaan terpilih, lalu klik di bagian sini anchor, ini ada namanya property anchor, ancor ya, anchor ya. Kita bisa eh, atur orientasinya dia harus ada di mana gitu, ya. Caranya klik anchornya, lalu tekan tombol Alt pada keyboard. Lihat itu ya. Ada beberapa pilihan. Sambil ditekan ya Alt keyboardnya ada beberapa pilihan. Kita ingin dia ada di tengah atas, tengah kanan, atas kanan atau atas kiri atau bawah-bawah atau bawah kanan, bawah kiri, ya. Tergantung kita. Misalkan dalam contoh ini kita ingin teks itu selalu ada di tengah atas misalkan, ya. Berarti kita klik di sini, pilih tengah atas. Nah, sekarang dia muncul teman-teman, ya. Yang tadinya dia nggak kelihatan, muncul sekarang tuh, ya. Karena tadi tadi itu bisa aja dia tuh terlalu ke kanan, terlalu ke kiri, ya. Jadi nggak jelas. Tapi sekarang dia udah muncul tuh. Walaupun masih terlalu kecil, ya. Tapi dia sudah ada sebenarnya. Tuh, ya. Nah, tinggal kita perbesar aja. Dan hati-hati, ketika kita memperbesar, yang kita perbesar kan ukuran font, nih. Ukuran font, bukan ukuran game objeknya. Akibatnya apa? Kalau kita perbesar ukuran fontnya, tetapi game objeknya nggak kita perbesar, itu justru malah nggak kelihatan. Ya karena game objeknya kecil, fontnya gede gitu, ketutupan, jadi nggak kelihatan. Atau sebaliknya, ukuran height-nya itu kecil, fontnya kita gedein, ya bungkusnya tuh nggak sebesar objeknya, jadi malah nggak kelihatan, teman-teman. Nah jadi harus pakai feeling gitu, pakai feeling gimana ya? Jadi ketika nggak kelihatan itu belum tentu dia itu hilang. Tinggal kita atur width sama height-nya kita tambahin juga. Jadi setiap kali kita mengatur ukuran font, setiap kali kita mengatur ukuran font, atur juga ukuran width dan height-nya. Itu kuncinya seperti itu. Agar kita tidak mendapatkan kesan kita kehilangan si teks itu gitu, ya. Oke, sekarang saya perbesar nih, ya. Saya ingin fontnya itu ukurannya gede gitu, ya, biar jelas. Misalkan ukurannya adalah 64, ya. Lalu saya enter. Nah, tentu saya malah kehilangan tuh si fontnya, ya. Karena teksnya itu tidak sebesar ukuran fontnya. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mengatur ukuran width dan height-nya. Kita perbesar. Karena fontnya kita perbesar, width dan height-nya juga coba-coba kita atur, kita perbesar, teman-teman. Kita perbesar, kita perbesar. Nah, itu sekarang udah mulai kelihatan. Nah, ya, dia mulai kelihatan. Tapi dia terlalu atas. Tinggal kita klik lagi, add lagi,
kita paksa dia untuk ke atas lagi. Nah, dia dia udah muncul dan itu juga masih terlalu kecil. Nah, itu sekarang sudah mulai muncul. Nah, ini saya tengahkan dan saya tengahkan ya. Lalu kita ganti tulisannya skor. Misalkan default score-nya adalah 0 ya karena belum ngapa-ngapain gitu ya. Masih 0. Nah, itu. Dan kita bisa atur warna dari skornya. Misalkan putih biar lebih kontras. Karena sky-nya itu warnanya gelap gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan tulisan skor yang lebih terang biar lebih kontras. Atau mungkin bisa ditambah shadow dan lain sebagainya. Agar nanti ketika bertemu sky yang terang, tulisan skornya masih bisa terbaca. Kita tambah shadow ya di skornya. Cara nambah shadow-nya gimana? Kita tambahkan aja di sini teman-teman. Ada yang namanya komponen. Sini ya teman-teman. Pilih dulu teksnya. Lalu tambahkan di sini add komponen. Kita ketikkan di situ shadow. Shadow. Nah ini. Nah ini dia akan ada shadow. Lalu bisa kita eh, tambahkan juga fontnya bold atau dan ini ada shadownya. Kalau kita tambah dua, shadownya akan semakin terlihat ya. Nah itu ya shadownya tuh. Saya geser-geser dia bergerak shadownya gitu ya. Saya kembalikan lagi ke satu. Ya silakan teman-teman tampilkan dulu skornya. Dan biasanya yang baru mengenal UI di Unity untuk nampilin skor aja tuh mungkin agak kerepotan gitu ya, sampai bisa terlihat gitu ya. Yang perlu praktis memang. Tapi sekalinya teman-teman paham perilaku dari si skor tersebut atau teks tersebut, teman-teman akan sangat mudah ya bisa menampilkannya gitu ya. Dengan cara mengatur tadi width dan height-nya. Dan ini kalau ukurannya saya perbesar, perkecil ya tuh, ukuran teksnya itu menyesuaikan ya. Dia tidak akan pernah terlalu kecil, dia tidak akan pernah terlalu besar. Kalau tadi kita tidak atur scale mode-nya teman-teman, ukurannya itu nggak menyesuaikan teman-teman ya. Dia akan segitu-segitu aja. Kalau yang dibesarin dia akan terlalu kecil, kalau yang dikecilin dia akan terlalu besar gitu ya. Karena tidak menyesuaikan dengan ukuran layar. Udah ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita kembali lagi ke code editor kita untuk menyelesaikan proses penambahan skor ini. Ya, karena skor ini kalau kita jalankan game ini juga dia nggak akan nambah ya, skornya pasti nol aja gitu. Karena kita belum menambahkan aksi apapun atau coding apapun pada skor tersebut. Oke, skornya udah ada, tapi kalau kita berhasil menembak enemy pun, ya, nah itu nggak akan bertambah skornya ya. Sekarang kita akan mengimplementasikan agar skor bisa bertambah setiap kali kita berhasil menembak enemy. Silakan kembali ke code editornya. Nah, langkah yang harus kita lakukan apa teman-teman? Tentu kita buat dulu variabel yang akan menyimpan nilai skor kan gitu ya. Agar skornya bisa bertambah, bisa berkurang mungkin gitu ya. Berarti kita harus simpan dalam sebuah variabel. Nah, di manakah kita akan menampilkan atau menyimpan variabel tersebut? Eh, Mungkin dalam contoh ini kita buat yang sederhana saja ya. Ada di tadi skrip ledakan itu tadi ya. Tapi sebenarnya menjadi aneh gitu ya. Kok skor adanya di skrip ledakan sih? Gitu ya. Seharusnya gini, yang bagusnya kita buat buat game manager ya, skrip yang akan dijadikan sebagai game manager yang mengatur skor yang bisa diakses dari skrip-skrip manapun gitu kan. Misalkan level ya, health bar ya, nyawa, skor dan lain sebagainya yang kemungkinan akan diakses dari game objek manapun nilai-nilai tersebut.
itu bagusnya kita buatkan objek tersendiri namanya game manager, lalu kita tambahkan script di sana. Tapi fokus kita nggak ke sana teman-teman ya. Jadi kita nggak akan juga bikin game yang terlalu kompleks, nggak bukan juga game yang akan kita jual secara untuk dijual gitu, hanya untuk belajar. Jadi saya tidak akan membuatnya menjadi terlalu kompleks. Yang penting kita belajar bagaimana berinteraksi dengan UI text itu aja. Nah kali ini karena kita sudah punya script bernama script ledakan, kita taruh aja di sana variabel skornya, gitu ya. Tapi sebetulnya itu bukan bukan sesuatu yang terbaik gitu ya. Karena kenapa skor ada di skrip ledakan sih kayak gitu. Skrip ledakan ya harusnya untuk mengatur ledakan aja gitu kan. Tapi sekali lagi kita itu di luar skop kita implementasikan saja di sana. Satu saat nanti mungkin kita akan bikin contoh yang lebih bagus. Nanti ketika udah ke game akhirnya sekalian aja gitu ya. Dalam bagaimana cara membuat game manager yang baik, mengelola skrip yang baik gitu ya, agar bisa diakses dari game objek yang di game objek manapun gitu dengan mudah. Gitu. Oke, silakan teman-teman tambahkan sebuah variabel di sini bernama variabelnya private aja deh ya. Kita selalu berusaha membuatnya menjadi private gitu ya. Jika dibutuhkan agar bisa diakses dari kelas yang lain, baru kita buat metode yang public. Ya konsep OOP kan kayak gitu ya. Atribut dibuat private, metode yang dibuat public. Agar kita bisa agar kita bisa menentukan bagaimana si atribut itu dirubah dengan cara yang kita inginkan sendiri. Nggak bisa diakses, nggak bisa dirubah semaunya oleh programmer yang lain. Gitu. Nah, jadi skor ini pun kita jadikan sebagai private agar atributnya hanya bisa diakses dari kelas yang sama, nggak bisa dirubah dari kelas yang berbeda. Gitu ya. Jadi private, lalu integer, lalu namanya adalah score gitu aja. Ya. Score. Em, oh ya, tapi kayaknya ini aja deh teman-teman. Saya tidak akan menambahkan skor di sini. Teman-teman bisa, tadi kan udah ada main kamera ya. Udah ada kamera follow tadi kalau nggak salah. Nah, di kamera follow aja. Ya. Oh, kita nggak bikin script baru karena udah ada ya. Jadi kita buat di kamera follow. Ya, karena kamera follow itu lebih masuk akal ya untuk skor gitu ya. Karena kameranya itu sudah ada sejak awal gitu. Dan dia akan selalu ada walaupun gamenya berakhir. Kameranya akan selalu ada gitu ya. Tidak akan hilang kameranya gitu ya. Kan kalau ledakan hilang gimana nih si skornya gitu ya. Oke, eh, kita pindahkan variabel skor kita di script bernama kamera follow. Ingat ya. Kamera follow tuh adanya di mana? Masih ingat nggak? Script ini adanya di mana? Script kamera follow itu adanya di game object bernama kamera. Masih ingat ya? Nih, main kamera. Lihat nih ya. Kita klik main kameranya, di situ akan ada sebuah komponen bernama kamera follow, yaitu script kita di situ. Jadi script kamera follow itu letaknya adalah di kamera. Ingat-ingat aja ya. Nah lalu skor ini kita inisialisasi teman-teman. Ketika gamenya baru dijalankan, skornya itu gimana? Nol kan? Ketika gamenya baru dijalankan, skornya adalah nol. Karena belum ada nilainya gitu kan. Kita belum menembak satu buah tank pun gitu ya, atau enemy pun, maka skornya diinisialisasi dengan nilai nol. Dan proses inisialisasi kita lakukan di void start. Masih ingat ya, void start itu fungsinya untuk melakukan inisialisasi. Jangan sampai teman-teman mengatur skor nol itu di void update. Jangan sampai. Nanti nilainya skornya nol terus ya. Karena void update itu dieksekusi di setiap frame, ingat ya. Dan karena kita ingin melakukan proses inisialisasi, maka letakkan di void start. Ya. Dan lalu bagaimana cara merubah skor? Nah, kita buatkan baru di sini teman-teman. Kita buatkan metode publiknya. Kita buat ini sama-sama atau di atas ini aja biar nggak kejauhan. Ya, kita buatkan metode publiknya. Berarti public void. Saya coba sambil
review-review sedikit ya pemahaman teman-teman di OOP. Void itu apa artinya? Ada yang tanpa void, ada yang menggunakan void gitu. Kalau void itu artinya sebuah metode yang tidak memberikan nilai balik atau return. Sebuah metode yang kita definisikan dengan void itu nggak ada kata-kata return ya nanti. Oke. Tapi kalau kita ingin membuat metode yang memberikan nilai balik, kita gunakan return tanpa void gitu ya. Itu konsep OOP kan kayak gitu ya. Public void lalu add score. Kita buat sebuah metode bernama add score. Dan untuk alasan agar sederhana ya, kita nggak akan tambahkan parameter apapun di add score kita gitu ya. Karena toh kita hanya ingin menambah yang tadinya 0 jadi 10 kalau berhasil. Tadinya 10 bisa nembak lagi jadi 20. Jadi nggak perlu ada parameter gitu ya. Kecuali kalau kita punya banyak jenis enemy yang beda-beda nih. Berhasil nembak enemy satu tuh skornya 10. Berhasil nembak enemy yang level 2 tuh skornya 40. Nah, berarti kan ada perbedaan nilai setiap enemy. Barulah kita butuh parameter. Nah, karena ini enemy-nya baru satu, sementara ini kita nggak butuh parameter deh. Ya. Jadi untuk menyederhanakan saja gitu ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Mengupdate skor, berarti skor sama dengan skor ditambah 10. Berarti setiap kali kita berhasil menembak enemy, ada tambahan skor 10. Udah gitu aja. Kita buat simple itu ya, teman-teman. Karena toh enemy kita baru satu jenis, tank hitam itu tadi ya. Belum ada enemy yang lain gitu ya. Belum ada enemy dalam bentuk pesawat tempur, belum ada enemy dalam bentuk kapal selam gitu ya. Mungkin saja nanti lebih sulit untuk mengalahkan ya gitu ya. Barulah kita disuruh berpikir orang yang berbeda kalau kita berhasil menembak gitu ya. Nah, kita udah punya variabel bernama skor dan kita udah punya metode untuk merubah skor tersebut. Nah, siapa yang akan mengakses metode ini? Yang akan mengakses metode ini adalah ini kan tadi di sini script ledakan ya kan karena disitulah kita memunculkan aksi ledakan sambil merubah skor di sini. Nah, ya. Berarti kita harus bisa mengakses game object dari game object yang lain. Kan gitu ya. Kita ingin mengakses variabel skor padahal kita sekarang keberadaan kita bukan di kelas kelas yang sama gitu ya. Variabel skor itu kan adanya di kamera follow. Ya, kita ingin mengaksesnya dari script yang lain yaitu script ledakan. Nah, ini juga ada cara yang berbeda, teman-teman. Nggak bisa kita langsung akses score di sini, misalkan. Ini kan namanya apa? Add score ya, nama metodenya. Kita nggak bisa panggil langsung semaunya dari sini add score gitu, nggak bisa. Kita harus melakukan sebuah koneksi dulu antara dua script yang berbeda ini. Cara membuat koneksinya adalah seperti berikut, teman-teman. Ini perhatikan, ini juga teknik yang bakal sering teman-teman lakukan ya dalam sebuah pengembangan game. Kita akan sangat sering untuk bisa berkomunikasi dari satu script dengan script yang lain, dari satu game object dengan game object yang lain, saling berkomunikasi, sharing variabel ya, sharing objek, sharing komponen, dan itu harus teman-teman kuasai ya. Bagaimana kita bisa sharing informasi dari satu game object ke game object yang lain. Nah, caranya gini nih, teman-teman. Kita buat sebuah variabel di sini, di script ledakan ya, private, yang ingin mengakses kamera follow. Ya. Kita ingin bisa mengakses script kamera follow dari script ledakan. Berarti kita buat sini, private, lalu kamera follow. Ya. Tipe datanya adalah kamera follow. Lalu kita buat nama variabelnya adalah misalkan eh, kamera atau my kamera gitu aja ya, my kamera. Jadi kita membuat sebuah variabel bernama my kamera. Tipe datanya adalah kamera follow. Maksudnya kayak gitu, teman-teman. Kita bikin variabel bernama my kamera. Tipe datanya adalah kamera follow. Di mana kamera follow ini adalah script yang ada di main kamera.
Tapi sekali lagi nggak sesimpel ini. Karena compiler nggak akan segera tahu bahwa my camera itu adalah kamera follow. Ya. Bisa jadi karena eh, kamera follow dia bingung ada di mana sih. Kamera follow tuh ada di game objek apa. Dia nggak langsung tahu teman-teman. Kita harus kasih tahu ya. Caranya dengan menginisialisasi nilai dari my kameranya. Menginisialisasi my camera adalah game object dot find. Kita kasih tahu ya. Cari dulu game objek bernama. Kita kasih tahu dulu game objek bernama main kamera tuh ya. Main spasi kamera. Main kamera. Ini namanya harus sama persis ya, jangan sampai beda nih. Di sana ada spasinya, di sini harus ada spasinya juga. Di sana yang M-nya huruf besar, di sini juga harus huruf besar, C-nya huruf besar, di sini harus huruf besar. Nah, ini baru dapetin game object. Lihat ini ya, my camera dia baru sampai dapat game object. Padahal yang diinginkan adalah kamera follow, bukan game object yang diinginkan. Ini perhatikan ya, variabel my camera kita itu tipe datanya adalah kamera follow. Tapi yang kita lakukan di sini, kita baru sampai nge-referensi, baru sampai ke game objeknya. Belum sampai ke komponen yang ada di game objek tersebut. Yang kita inginkan kan, kita ingin mengasih tahu bahwa script camera follow adalah komponen, ini kan, komponen yang ada di game objek bernama main kamera. Dan kita baru ngasih tahu sampai nama game objeknya aja, tapi belum ke komponennya. Oleh karena itu, kita tambahkan perintah di sini, get komponen, get komponen. Nah, di sini kamera follow. Aduh. Nah, seperti ini teman-teman. Itu. Sekarang udah nggak ada merah-merahnya. Ya, karena udah bener. Tipe datanya kamera follow dan kita ngasih tahu referensinya juga sampai kamera follow. Artinya, kita ngasih tahu bahwa kita ingin mendapatkan komponen kamera follow yang ada di game objek bernama main kamera. Tuh, ya. Udah sampai sini, paham ya? Setelah itu, baru kita ke sini teman-teman. Nih, menambah skor. Ya. Bagaimana cara menambah skor? Berarti kita gunakan variabel kita yang udah ada ini, my camera ya kan? Kita tambahkan di sini my camera. Lalu metodenya ada di sana namanya apa? Add. Nah itu udah kedetek tuh. Add score-nya udah kedetek ya. Lihat tuh. Add score-nya udah kedetek. Udah ada. Berarti proses referensi kita di sana udah benar karena add score-nya udah kedetek. Kalau misalkan ngereferensinya salah, ini add score-nya nggak akan muncul. Add score seperti ini. Nah, apakah cukup seperti ini? Ya sebenarnya untuk menambahkan skornya cukup. Tapi yang kita inginkan kan sebenarnya bukan hanya menambahkan, merubah skor dari variabel tersebut. Skornya udah dirubah, terus diupdate ke GUI text-nya kan gitu. Sejauh ini yang kita rubah baru nilai di variabel. Sedangkan GUI text-nya belum kita rubah, belum kita update. Nah, caranya gimana? Caranya kita balik lagi ke kamera follow, teman-teman. Jadi, eh, void add score kita di sini ya, itu belum lengkap. Karena dia hanya merubah nilai skor, belum mengupdate GUI text-nya. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan proses update ke GUI text-nya gitu. Oke, sekarang kita belajar gimana cara mengupdate, mereferensi ke GUI text. Nah ini ya teman-teman, setiap kali kita membuat GUI text, ya setiap kali kita membuat bukan hanya teks ya, UI apapun, kita harus mengimport yang namanya sini ya using Unity Engine dot UI. Nah ini ya, ini harus kita lakukan. Kita ingin mengimport segala sesuatu metode-metode yang disediakan di package ini, Unity Engine dot UI. Kalau kita tidak mengimportkan ini, maka proses kita berinteraksi dengan komponen UI itu akan gagal.
via scriptnya dia nggak akan kenal apa sih teks, apa itu canvas, dia nggak akan paham. Karena kita belum import package dari UI-nya gitu ya. Saya lagi, setiap kali kita bekerja dengan UI, pastikan kita sudah mengimport kelas UI-nya dengan cara seperti ini, using Unity Engine.ui. Ya. Nah, setelah itu, kita buat lagi variabelnya, teman-teman. Kita ingin membuat variabel yang mereferensi dengan GUI text kita tadi kan. Sama seperti ini ya. Bikin private. Lalu tipe datanya kan teks tadi ya. Ini udah muncul nih teksnya tuh. Tuh, udah muncul. Kalau nggak ada Unity Engine ya, ini nggak akan muncul. Saya hapus ini ya. Saya hapus. Ini akan muncul nih. Tuh, nggak ada teksnya. Ya, lihat nih. Teksnya nggak akan muncul. Dia nggak kenal apa itu teks. Adanya teks teks anchor, teks aja nggak ada. Ya. Nah, oleh karena itu kita jangan lupa mengimport sini Unity Engine.ui using Unity Engine.ui. Nah, sekarang lihat perbedaannya. Kita bisa langsung berinteraksi dengan kok malah nggak ada juga. Sebentar ya, ada yang salah ini. UI. Oke, kita coba lagi. Integer, bukan integer ya, langsung di sini. Teks. Nah itu ya udah muncul. Oke, teks bernama misalkan text core. Jadi kita buat sebuah variabel bernama text core yang tipe datanya adalah teks. Ya, maksudnya seperti itu. Dan ini sekali lagi harus kita kasih tahu ya, text core tuh apa sih kan gitu ya. Seperti tadi, seperti kita mereferensi komponen apa tadi, komponen kamera follow, ini pun harus sama kita lakukan. Text core adalah game object, game object dot find. Nah, kita lihat nama UI-nya apa? Teks kita tuh tadi sini. Belum kita kasih nama ya, kasih nama dulu aja. Text score. Kita kasih nama text score. Game object dot find text score. Lalu komponennya bernama text. Get. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, dia punya komponen bernama text di sini nih. Nah, ini ya, dia punya komponen bernama text. Dan inilah yang ingin kita ubah, ya kan? Berarti get komponen text. Get komponen text seperti ini. Ya, jadi text core kita adalah komponen teks yang ada di game object bernama text core. Artinya kayak gitu. Ya. Nah, lalu cara ngerubahnya gimana? Kita ubah di sini, teman-teman. Setelah kita mengupdate variabel score-nya, kita update tulisan text score-nya kan gitu ya. Kita update di sini. Text score sama dengan text score dot text sama dengan kita update teman-teman score lalu tambah dengan score. Nah, gitu aja ya. Jadi kita tampilkan skor yang baru yang sudah ditambahkan. Simpan lalu kita coba ya. Apakah berhasil apa enggak? Coba ini pastikan disimpan semua, save all. Lalu kita lihat di sini, kita coba jalankan. Ini ngalangin. Skornya masih 0. Nah, itu ya. 10, 20 ya. Setiap kali kita berhasil nembak, tambah skornya 10, 30 dan seterusnya. 40 ya.
Oke, nah silakan teman-teman coba implementasikan. Kira-kira ada yang ini ditanyakan, baik yang di kelas maupun yang di Zoom, boleh bertanya. Kalau tidak, saya akan tambahkan satu studi kasus agar teman-teman lebih paham tentang collision. Gimana kalau misalkan kita tambah ranjau di sini gitu ya. Lalu tanknya kita coba lewat ranjau, ketika ranjaunya terinjak, kita tampilkan efek ledakan misalkan, gitu ya. Nah, itu membutuhkan pendeteksian collision antara tank dan ranjau. Antara tank dan ranjau. Ya. Agar teman-teman bisa dapatkan referensi contoh yang berbeda lah. Kalau ini kan mentumbuhkan antara peluru dan enemy gitu ya. Nah, kalau ingin mencoba yang lain, pembukaan antara tank dan ranjau, terus ada efek ledakan ya gitu. Biasanya kalau hanya satu contoh kasus itu belum memberikan pemahaman yang bagus gitu ya. Nah, kita coba contoh yang lain ya. Kita bikin dulu objek ranjaunya ya. Objek ranjaunya tentunya nggak perlu bagus-bagus ya, kotak aja gitu atau gimana. Yang penting kita anggap sebagai ranjau. Oke, kita buat di sini objek ranjau, diam objek, lalu 3D objek, cube. Ini kita beri nama ranjau. Ini kita beri nama ranjau, teman-teman. Ini. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mendeteksi terlebih dahulu keberadaan dari ranjau ini. Ya, lewat ke sini, lalu injek ranjaunya. Kita ingin memunculkan tulisan menginjek ranjau gitu ya. Tulisannya itu dulu gitu ya. Kalau misalkan udah berhasil, baru kita bisa panggil efek ledakan. Yang penting kita ingin mendeteksi apakah kita akan mengimplementasikan pendeteksiannya dulu. Gitu ya. Nah, ini ranjaunya kayak kekecilan atau nggak apa nih? Atau saya perbesar deh ukurannya, jangan satu, tiga, tiga, gitu, tiga gitu. Kayak mana sih? Coba pusing. Oh ini. Oh, ranjaunya gede banget. Nggak apa deh ya. Nanti kita kecilin atau kita besarin. Nah, sekarang pendeteksian em, pendeteksian collision ini itu mau kita implementasikan di script mana? Bikin script lagi baru atau script yang udah ada? Karena kita udah punya script namanya tank ini ya, pergerakan tank ya, pergerakan eh, apa sih namanya, tank movement ya. Tank movement itu kan script yang mengimplementasikan pergerakan dari tank. Dan tank movement itu ada di mana? Di tank kan ya? Kita lihat di sini. Kita cek lagi tank, itu ada tank movement. Kayaknya aksi pendeteksian ranjau bisa juga kita lakukan di sini teman-teman. Di sini aja ya gitu ya. Daripada harus buat script lagi gitu ya. Kita buka tank movementnya. Kita buka tank movementnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tambahkan script tadi ya kan, on collision. Jadi Unity sudah menyediakan sebuah script atau metode bernama on collision enter. Seperti yang tadi di script ledakan loh. Nih, ada sebuah script bernama on collision enter. Script ini secara otomatis akan ter-trigger, tereksekusi setiap saat sebuah game object itu terjadi collision. Berarti kita tambahkan script ini teman-teman. On collision, kita copy aja dari sini. Kalau nggak pengen salah ngetik gitu ya. Berarti di tank movement sini kita tambahkan script tersebut. Ya. Nah, void on collision enter. Dan
Kita coba tampilkan tulisan ini. If, ya jika info dot if info dot game object dot name sama dengan ranjau tadi ya. Ranjaunya itu pakai R gede apa R kecil ya? R besar ya. Ranjau. Oke. Nah, lalu kita tuliskan di sini debug.log menginjak ranjau. Menginjak ranjau. Oke, save all. Lalu kita coba ya. Kita buka konsolnya untuk melihat apakah muncul tulisan menginjak ranjaunya. Ini. Lalu ini tidak perlu saya maximize. Lalu saya jalankan. Ini coba kita injak ranjaunya teman-teman. Nah itu ya, menginjak ranjaunya muncul tuh. Menginjak ranjau. Saya ulangi ya. Nah ketika belum menyentuh ranjau, tulisan itu nggak muncul kan ya? Ya, tuh, tulisannya nggak muncul. Tapi begitu saya menyentuh ranjau, nah muncul. Nah tinggal alih-alih menampilkan tulisan debug.log, lebih bagus kita tampilkan efek ledakan kan gitu sebetulnya. Logikanya kan sederhana teman-teman ya. Logikanya sangat sederhana ya. Jadi tinggal kita matikan debug.log-nya. Kita panggil di sini efek ledakan. Oke. Menampilkan efek ledakan. Gimana cara menampilkan efek ledakan? Nah, ini dulu kita pelajari sebenarnya kemarin ya. Sambil ngulang deh ya. Nah, berarti kita perlu prefab yang mereferensi dengan perlu variabel yang mereferensi dengan prefab ledakan. Ya, kalau masih ingat teman-teman kayak gitu. Nah, caranya gimana? Menggunakan serialize field sini. Serialize field. Oh, salah. Kenapa pakai serialize? Agar proses pemberian nilainya itu bisa drag and drop. Bisa drag and drop tanpa harus mengetikkan tadi game object dot find, get component kayak gitu ya. Jadi ada dua cara memberi referensi nilai sebuah variabel dengan cara yang tadi yang sudah kita pelajari game object dot find lalu get component. Ada juga dengan cara ini serialize field. Ini lebih mudah karena kita tinggal drag and drop game object yang kita tuju gitu ya. Jadi berarti di sini private game object bernama efek ledakan atau ledakan efek gitu ya. Nah, kita simpan. Nanti teman-teman bisa lihat di sini nih di game object tank kita, game object tank kita muncul sebuah variabel bernama ledakan efek. Ini muncul variabel ini diakibatkan kita membuat sebuah variabel bernama ledakan efek yang modenya adalah serialize field ya. Nah, tinggal kita drag aja prefab ledakannya. Prefab ledakan kita mana? Eh my prefab kemarin udah buat ya di ini. Nah, ini explosion ya, ada explosion, ada cuma explosion. Oke, kita pengen bikin ledakan yang lebih dramatis, misalkan pakai Big Bang gitu ya. Di sini ada nih Big Bang, prefab. Nah, ini Big Bang. Ledakannya itu lebih gede gitu, teman-teman. Kayaknya cocok untuk ranjau. Nih, kita lihat nih efek ledakannya Big Bang. Saya drag dulu ya. Nah, itu Big Bang. Jadi kita gunakan Big Bang ini sebagai ledakan ketika tank menyentuh ranjau. Kita masukin ke prefab kita. Dan di sininya tinggal dihapus. Karena udah jadi prefab ya. Kalau udah jadi prefab, di scene view-nya bisa kita hapus.
Nah, tinggal kita drag si Big Bang tersebut ke slot ini, ke slot ledakan efek. Ini Big Bang, kita drag ke sini. Ya. Sehingga kita udah mengassign yang memberikan nilai pada variabel ledakan efek, objek yang ingin kita panggil itu sebenarnya itu tadi yang kita drag. Ya, tanpa harus mengetikkan nanti di sini ya, tanpa harus mengetikkan tadi seperti yang saya contohkan di awal, ledakan efek sama dengan game object.find bla bla bla. Jadi ada dua cara. Bisa seperti yang tadi yang saya ajarkan dengan mengetikkan nilai game object.find atau dengan cara tadi serialize field gitu ya. Dan sebenarnya lebih mudah ini. Lebih mudah dan lebih pasti gitu ya. Objeknya udah pasti yang kita pilih gitu ya. Tapi repotnya ya kita harus ngedrag kita isi. Oke, sudah. Nah, tinggal kita memanggil prefab caranya gimana? Kemarin in instantiate ya, masih ingat ya? Instantiate. Instantiate itu ada tiga parameter. Parameter yang pertama adalah parameter apa teman-teman? Yang pertama nama prefab yang dipanggilnya, yaitu ledakan efek. Parameter yang kedua adalah posisi ledakannya. Karena kita ingin posisi ledakannya sesuai dengan posisi tank, ya berarti gampang tinggal transform dot position dan arah rotasinya juga sesuai dengan arah rotasinya tank, tinggal transform dot rotation. Ya sesimpel itu. Nah, gini aja. Kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Lihatin. Nah, itu ya. Meledak tanknya. Tapi masih bisa kabur. Ya, karena belum kita tambahkan program lain. Misalkan tanknya di destroy atau apanya di destroy kan belum. Ya tinggal tambahkan aja. Tanknya di destroy bisa. Ya. Cara mendestroy tank gimana? Ya tinggal game object. Tinggal gini aja destroy. Ini sih. Nggak mau ya. Des, destroy game object. Nah, kalau kita giniin nanti dianya terdestroy nggak ya? Kita coba aja ya. Nah, udah nggak jelas kemana tanknya karena udah di destroy. Ya. Ya ranjaunya kita destroy juga harusnya. Ya. Nah, tugas teman-teman mendestroy ranjau. Bisa nggak? Gimana coba caranya ngedestroy ranjau? Ngedestroy ranjau, caranya kita buat dulu variabel yang mereferensi dengan ranjau. Nah, baru nanti di sini tulisannya adalah destroy-nya bukan game object, tapi variabel ranjaunya. Ya, nah, coba sendiri ya. Intinya seperti itu. Oke, itu tentang on collision. Jadi kita udah belajar bagaimana cara mendeteksi tumbukan dari satu game objek dengan game objek yang lain. Dan teknik ini akan sangat sering kita gunakan ketika kita mengembangkan aplikasi game. Baik itu aplikasi game yang berjalan di desktop, mobile, maupun aplikasi AR yang akan kita coba pelajari mulai minggu depan. Ya teman-teman mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Oke, bagi teman-teman nih ya, begitu saya yakin sih ada yang belum install Unity-nya juga mungkin ada. Ya. Coba diinstal. Apa? Apanya habis? Oh, baterainya ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau baterainya habis, teman-teman masih bisa belajar di rumah gitu ya, nyolok. Yang saya khawatirkan tuh yang install aja belum gitu ya. Nanti belajarnya gimana coba? Ya. Nanti belajarnya gimana? Kalau dikasih tugas, nanti gimana ngerjainnya? Tolong mulai sekarang teman-teman siap-siapin ya. Mulai cara nginstalnya saya udah ajarin kan cara nginstalnya, jadi nggak ada alasan yang nggak bisa nginstal. Udah ada tutorialnya, gampang kok ya. Dan dari awal video-video itu teman-teman udah ada tutorial tinggal ikutin sampai ke nih collision ya. Oke
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri ya pertemuan kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di mulai kita belajar AR. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuat aplikasi AR pertama kita. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.